Buah hati atau anak pasti menjadi salah satu harapan terbesar Anda ketika Anda sudah berumah tangga. Nah, saatnya untuk Anda yang ada keluhan, mungkin selama ini masih bingung kenapa belum ada keturunan atau kenapa selama ini mungkin masih gagal hamil seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Anam ya. Malam hari ini kita membahas tentang bebas torch bersama dengan klinik Aquatret dan solusi gagal hamil, saraf mata dan juga saraf otak. Kita mengundang Anda, silakan untuk Anda ingin bergabung 02718575555 dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ada di rumah pemirsa, Anda juga bisa mengikuti seminar kesehatan dan juga pengobatan dari klinik Aquatret Terapi besok ya, ada di Yogyakarta di Jalan Sidian nomor 18 Selatan Terminal Lama Umbul Harjo, dan Anda bisa menghubungi nomor handphone 081327155118. Dan jangan lupa untuk Anda yang menonton di daerah Semarang, hari Minggu nanti klinik Aquatret Terapi juga membuka seminar kesehatan dan juga pengobatan di Semarang di Hotel Metro, dan juga masih di hari yang sama hari Minggu ada di Pati. Lokasinya adalah di Hotel Pati. Nanti juga akan muncul nomor call center yang akan bisa Anda hubungi. Dan sekali lagi kita undang Anda 02718575555. Kita lanjut lagi. Baik. Pak Anam sambil menunggu penelpon. Nah, beberapa kasus yang ditangani sebenarnya itu tadi baru 1-2, yang ketiga nih kayaknya nih. Yang ketiga ini sejauh pengetahuan kita juga ya, dalam perkembangan medis ternyata diketahui juga infeksi TORS mengganggu sistem saraf. Jadi infeksi TORS ini bisa mengganggu saraf kita, terutama ke saraf otak. Bisa. Ini yang banyak orang nggak tahu juga ya, Pak Anam ya. Saraf mata itu juga bisa, dan saraf motorik. Jadi itulah pengetahuan kita hari ini. Maka pengobatan kami sebut sebagai spesialis penyakit TORS, menangani masalah sulit hamil, gagal hamil, serta gangguan saraf otak, mata, dan gerak akibat infeksi TORS. Itu Mbak Rinita. Dan tadi juga disebutkan di tayangan bahwa sudah cukup lama ya untuk klinik Aquatret Terapi dari tahun 9. Ya, paling tidak kita mulai mendapatkan izin praktek itu dari tahun 98. Luar biasa. Tetapi itu juga dimulai dari pengalaman pribadi Pak Juanda sebagai penderita TORS 5 tahun. 90 sampai 95 Pak Juanda itu menderita TORS. Diobati dengan medis ternyata nggak selesai, bahkan dinyatakan oleh sang ahli TORS belum ada obatnya Pak Juanda. Diobati 5 tahun, 10 tahun nggak akan selesai. Akhirnya Allah rupanya karuniakan itu kepada Pak Juanda, buah kesabaran dan ketekunan beliau, rasa syukurnya Allah mendapati Pak Juanda ramuan yang seperti ini, diamati, diteliti lagi sampai 3 tahun. Subhanallah, akhirnya beliau berpraktek 98 sampai sampai sekarang ya, 15 tahun, 17 tahun bahkan ya. Kami punya cabang ada di Jogja, insya Allah hari Sabtu besok Pak Juanda hadir di Jogja. Hari Minggunya juga insya Allah Pak Juanda hadir di kota Semarang. Maka kalau ada yang di Jogja mau berobat, datang besok insya Allah ketemu Pak Juanda. Yang di Semarang hari Minggunya ada di Hotel Metro, Pak Juanda juga hadir di sana. Jangan lupa pemirsa, ada di Jogja hari Sabtu dan juga hari Minggunya ada di Semarang dan Pati. Nanti Pak Juandanya juga hadir di Jogja dan juga di Semarang. Silahkan kita mengundang Anda, jangan pernah malu-malu karena ini mumpung ada solusi. Kalau mungkin selama ini Anda masih mencari-cari dan mungkin sempat putus saat juga apakah ada solusi untuk TORS, sudah terjawab sudah ya malam hari ini bahwa ada solusi untuk TORS bersama dengan klinik Aquatret Terapi. Silahkan kami undang Anda 02718575555. Dan kita lanjut lagi Pak Anam. Mungkin selain ada beberapa obat-obat herbal yang ada di kita, mungkin teknik penyembuhannya seperti apa? Baik, jadi mereka yang datang ke tempat kami dipastikan dulu ya bahwa memang dia penderita TORS. Karena apa? Kami nggak ngobatin semua jenis penyakit, tetapi khusus yang diakibatkan oleh infeksi TORS. Nah, problemnya banyak orang yang nggak tahu bahwa dia terinfeksi TORS, baik yang sulit hamil atau gagal hamil, gangguan saraf otak, mata, dan gerak. Karena apa? Infeksi TORS ini cukup rumit ya dalam hal pemeriksaannya, di scan nggak dapet, di ronsen nggak ketahuan, di HSG, USG juga nggak akan kelihatan, di terawang-terawang apalagi nggak bisa. Dia harus uji laboratorium darah yang disebut dengan uji laboratorium darah panel TORS. Kalau sudah itu, biasanya mereka akan hadir ke tempat kami. Tetapi karena sebagiannya juga nggak tahu, maka kami ingin sampaikan sekarang beberapa indikasi lah, katakanlah ciri-ciri begitu orang yang diduga sebagai penderita TORS.
Siapa itu? Mereka yang sulit hamil, yang gagal hamil, yang terganggu saraf otak mata dan geraknya, yang diduga karena TORS, biasanya punya keluhan-keluhan ringan, Mbak Rinita. Keluhan ringannya itu yang paling banyak biasanya peradangan. Mereka akan sering mengeluhkan peradangan di tenggorokan, pilek dan batuk berulang. Sering pilek, sering batuk, diobati sembuh, nanti pilek lagi, batuk lagi. Gitu. Yang kedua, radang di persendian, akan cenderung gampang sekali merasa capek, letih, lemes, lesu, nanti ada kram, ada kesemutan. Atau lagi radang di lambung, biasanya juga mengeluh sakit mah. Orang yang nggak kunjung hamil atau pernah hamil bermasalah, biasanya keluhan itu dominan sekali. Ditambah lagi keluhan yang umum juga dirasakan adalah sering sakit kepala. Sering sakit kepala dari yang ringan sampai yang berat, nanti ada migrain, pusing sebelah, bisa juga vertigo yang kata kita geliyeng mumet itu. Nanti bagian pundak, leher dan tengkuk kita ini rasanya kaku-kaku, nggak nyaman, seperti ada beban yang sedang kita pikul padahal tidak sedang memikul apapun. Ditambah juga, ini kata orang Jawa, tetangga lagi ngomongin kita ini, telinganya berdenging. Sering muncul suara-suara melengking, meresek, berdenging dan sebagainya. Nah, yang seperti ini harus diwaspadai. Kita kok sering mengeluh itu, terus kondisi kita kok nggak kunjung hamil, atau pernah hamil tapi kok gugur, bermasalah terus, itu sangat mungkin TORS-nya positif. Ditambah lagi, apalagi kalau misalnya dikeluhkan menstruasinya, si ibu mengeluhkan menstruasinya, siklusnya kacau balau, ada yang pendek banget, sebulan datang lebih sekali misalnya ya, atau panjang banget, nggak datang-datang, 2 bulan, 3 bulan nggak datang, padahal nggak hamil, itu juga masalah. Atau bisa juga datang sih rutin, sebulan sekali datang, tetapi kedatangannya selalu disertai dengan rasa yang nggak nyaman, sakit-sakit ringan sampai yang berat, ada yang sudah nyeri, ada yang katanya ditusuk-tusuk, ada yang katanya dicakar, dicabik dan diperes dan sebagainya. Pada bagian pinggangnya rasanya panas kalau datang menstruasi. Nah, ibu yang punya rasa seperti itu kalau datang menstruasi mesti lebih waspada, karena kemungkinannya akan muncul keluhan lebih besar, timbul kista, ada miom, terjadi sumbatan, penyempitan, pelengketan di tuba falopi, ada penebalan dinding rahim dan lain sebagainya. Itu sudah disebutkan itu kaum ibunya. Ya? Kalau kaum bapaknya apa? Nah, ini perhatian juga kaum Karena bapak. tidak hanya untuk yang perempuan aja dipikirnya ya, TORS itu kan urusannya ibu-ibu. Ternyata TORS juga tidak hanya urusannya ibu-ibu. Kalau menginfeksi seorang pria, urusannya dengan reproduksi, dia mengganggu, menurunkan kualitas kuantitas sel spermanya. Nanti kekentalannya cenderung kurang, encer dia. Ketika berhubungan, terpancar tapi banyakkan yang tumpah. Nah, misalnya gitu ya. Terpancar tapi kok cuman dikit. Nah, itu masalah juga. Terpancar dikit. Atau memang cukup volumenya, tapi ternyata sel-selnya banyakkan yang mati daripada yang hidup. Ada bahkan yang disebut azospermia, itu spermanya 0, mati semua. Atau bisa juga hidup sih spermanya, cuman bentuk spermanya nggak karuan. Ada yang kepalanya gede banget. Ya, dia cenderung pergerakannya lambat banget. Ada yang kepalanya kecil tapi ekornya yang panjang. Lincah luar biasa. Tapi hanya muter aja pergerakannya di tempat. Yang itu menjadi masalah dihadapi oleh para penderita TORS, yang berdampak kemudian nggak kunjung hamil, atau hamil tapi bermasalah, atau urusannya dengan sistem saraf yang bermasalah. Oke, harus waspada pemirsa yang sudah di rumah ini mengalami, aduh iya nih, dari tadi yang disebutin Pak Anam kena semua deh ya. Waspada dulu, dan juga jangan lupa dong, kalau hanya waspada aja kayaknya kurang. Anda harus jangan lupa untuk uji lab darah untuk yang TORS ya, Pak Anam ya. Oke, dan juga jangan lupa kalau Anda sudah terkena positif atau Anda ingin tahu lebih detail, Anda bisa mengikuti seminar nasional ataupun pengobatan ya, karena nanti akan lengkap di situ seminar. Anda bisa tahu informasi lebih detail tentang TORS, ataupun Anda yang sudah positif terkena TORS, Anda bisa langsung melakukan pengobatan bersama dengan klinik Aquater Terapi yang besok akan hadir di Yogyakarta di Jalan CDA nomor 18, Selatan Terminal Lama, Umbul Harjo. Jangan lupa Anda bisa menghubungi 081 327 155118, atau untuk Anda yang ada di daerah Semarang dan Pati, besok juga akan hadir di hari Minggu tanggal 3 Mei di Hotel Metro untuk yang di Semarang, dan juga di Hotel Pati yang ada di Pati pastinya. Dan kita masih akan lanjut lagi. Anda boleh bergabung 02718575555 setelah jeda pariwara berikut ini.